Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lid-dinil qayyim wahdina shiratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walidzalika ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kali pertama setelah kita semua bersyukur kepada Allah, bersolawat untuk junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah untuk yang kesekian kali kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim As-Sawi dalam bukunya Minhajus Sawi mengingatkan kepada kita bahwa taqwa, at-taqwa huwa al-khaufu bil jalil wa al-amalu bit tanzil wal isti'dadu bi yaumir rakhil wa ar-ridha bil qalil. Beliau menjelaskan bahwa takwa itu 4 indikatornya. Yang pertama adalah takut pada Allah. Kedua kalinya orang itu beramal karena Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk berbuat. Mafhum mukhalafahnya, orang itu tidak melakukan sesuatu karena Allah dan Rasul melarang perbuatan tersebut. Yang ketiga adalah al-isti'dadu bi yaumir rakhil. Orang takwa itu memiliki visi kehidupan yang panjang karena sesungguhnya hidup di dunia ini sangat sementara. Semuanya yang kita upayakan dari pagi, bahkan pagi lagi, semuanya akan kita tinggal. Semuanya akan kita lepaskan. Yang keempat, orang takwa adalah mereka yang ar-ridha bil qalil. Orang yang memiliki sikap hidup menerima setelah kita berusaha secara optimal atas apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam situasi dan kondisi yang semakin tidak mudah, zaman di akhir di mana Kanjeng Nabi serta Rasulullah SAW mengingatkan kita semua untuk berpegang teguh pada Quran dan Sunnah ini, kita semakin bisa memahami hanya dengan kembali kepadanya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah. Suatu ketika Rasulullah Nabi kita bersabda dan mengingatkan kepada kita. Hadis ini dari Abu Hamzah. Saya mendengar Zahdam bin Mudharib. Saya mendengar Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik umat adalah masaku, lalu umat setelahnya, dan umat sesudah itu. Saat itu Imran kemudian berkata, saya tidak tahu apakah Rasulullah SAW menyebut 2 masa sampai ke 3 masa. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya setelah kalian akan ada kaum yang menyaksikan tetapi menolak untuk memberi kesaksian. Kaum itu berkhianat dan tidak amanah. Ia bernazar tetapi tidak ditunaikannya. Dan engkau akan jumpai umat yang sangat konsumtif dalam kehidupan mereka. Hadis Sahih Bukhari pada buku jilid yang ke-6 nomor 2651 di halaman 560. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah,
Dalam hadis di atas ada kalimat siman. Oleh para ulama, kalimat siman ini dimaknai dengan beberapa pengertian. Di antaranya adalah mereka yang sangat konsumtif, memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Barangkali kita bisa dan boleh mengatakan orang yang berpikir tentang perutnya sendiri, senang dipuji oleh orang lain, padahal tidak memiliki kapasitas yang memadai. Orang ini merasa dirinya mulia dan terhormat, padahal sesungguhnya kemaksiatan melingkupi kehidupannya. Orang ini suka bermegah-megahan dengan banyaknya harta dan kesenangan duniawi, tetapi sesungguhnya hatinya sangat miskin dengan hidayah ilahi. Setidaknya ini yang termaktub dan tersurat di dalam kitab Fathul Bari jilid yang kelima halaman 260. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, adalah seorang post-strukturalism atau antropolog Prancis, Jean Baudrillard, pernah membuat teori tentang cepatnya perubahan di muka bumi ini, sehingga dikenal dengan namanya disrupsi atau disruption. Perubahan yang sangat dan amat cepat ini sehingga kita seringkali tidak memahami bahwa ternyata perubahan-perubahan itu telah masuk ke dalam aspek-aspek yang amat sangat mendasar. Apabila perubahan itu dalam sisi fasilitas, dalam perkembangan fisik pembangunan, kita dapat mengambil hikmah positifnya. Tetapi ternyata disruption ini sudah melanda dunia pendidikan, bahkan sudah melibas habis tentang kehidupan spiritual seseorang. Persis di dalam Al-Quran disindir, seringkali kita melihat pagi harinya orang ini mukmin, dekat dengan Allah, tapi malam harinya ia telah tertutup hidayah. Orang yang malam harinya bertahajud, khusyuk, tetapi pada siang dan sore harinya ia telah kafir karena tertutup dengan kemegahan dan sekaligus kehidupan duniawi yang melanda dan melibas begitu cepat. Kondisi seperti ini lahirlah apa yang disebut dengan simulakra, kebenaran semu, hakikat yang tersembunyi dan tertutupi dengan tabir yang tidak sesungguhnya. Maka seringkali orang hidup dengan gaya, orang hidup untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Orang menjalani kehidupan ini dengan nilai-nilai yang diterapkan adalah hedonism. Yang penting kaya, yang penting punya, yang penting bahagia dengan numpuk dan kecukupan harta. Apakah itu tidak boleh? Islam mengajarkan sangat boleh, tetapi tentu tidak semata-mata dengan ukuran manusiawi dan duniawi. Aspek-aspek spiritual dalam soal kehidupan ini Islam begitu ketat mengatur, begitu rigid mengatur, sehingga kita wajib untuk terus berusaha menjadi orang yang mampu dan orang yang kaya, sehingga dengan itu kita bisa sempurna dan setidaknya bisa lebih baik dalam menjalankan agama ini. Orang yang mampu berzakat adalah mereka yang tentu memiliki kelebihan harta. Orang yang bisa menunaikan ibadah haji karena mereka mampu dan memiliki kekayaan yang cukup untuk menunaikannya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, simulakra ini sekarang telah menjadi kondisi sekaligus menggambarkan kehidupan yang tidak sulit kita jumpai di kehidupan kita saat ini. Oleh karenanya dicirikan dengan setidaknya dengan 4 hal.
Yang pertama adalah V yang memiliki makna volatility, keriangan, kegembiraan yang berlebihan, sekaligus under control terhadap apa yang menjadi kebiasaan kaum volatility ini. Kegembiraan itu seringkali mengalahkan semua upaya-upaya untuk meraihnya, sehingga tidak sedikit kalimat yang sesungguhnya mengerikan, homo homini lupus, sudah sangat marak kita jumpai. Orang menginjak orang lain, bahkan orang mematikan orang lain hanya untuk kegembiraan, keriangan, bahkan kepuasannya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, saat ini kita bisa melihat dengan tanda uncertainty, segala sesuatu yang tidak pasti. Pagi seperti ini, sorenya berubah. Ketika kita melihat malam harinya seperti A, tetapi kemudian siang harinya kita bisa menemukannya berubah menjadi B dan seterusnya. Ketidakpastian karena kondisi yang memang tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk kita mengambil keputusan. Pelajaran-pelajaran masa lalu seringkali juga sudah tidak lagi kuat untuk menjadi sandaran kita mengambil sebuah keputusan. Ciri yang ketiga zaman simulakra ini adalah kompleksiti. Persoalan sedemikian rumit, berkelit, berkelindan, yang kita juga mengenal dengan istilah asimetris. Kadang-kadang persoalan itu tidak hanya orang per orang, tetapi sudah sangat amat kompleks. Satu orang bisa menghadapi persoalan yang melibatkan puluhan orang, sekian lembaga, organisasi, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kepelikan ini menjadi ciri atau menjadi tanda zaman yang saat ini kita semua hidup di dalamnya. Dan ciri yang terakhir adalah ambiguity. Orang seringkali kemudian berada pada posisi ambigu, tidak berada pada posisi karena ingin menyelamatkan diri, padahal sebagaimana disindir oleh Rasulullah SAW dalam hadis di atas, orang yang mestinya mengatakan kebenaran, saat ini kita faham dan kita tahu mereka berada dalam liput ketakutan karena tidak ingin terlibat persoalan-persoalan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Keempat tanda ini sering disebut dengan VUCA. Volatility, uncertainty, kemudian complexity, dan ambiguity. Bagaimana menghadapi ini semua? Quran, kitab suci kita, memberikan arahan dalam hidup kita. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-34, di akhir surat itu atau di akhir ayat itu Allah berfirman, fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Kita diingatkan Tuhan kita, pegangan kita, tempat kita kembali, yang menjamin kehidupan kita adalah Allah, Tuhanmu, Tuhan kita semua. Maka kita diingatkan falahu aslimu, mari kita berserah diri kepadanya, berislam dengan sesungguhnya. Maka hanya dengan itu, kata Allah, menutup firman-Nya, wa basyiril mukhbitin, orang-orang itu akan mendapatkan kabar gembira. Siapa? Yaitu mereka yang mukhbit. Allah memberikan jawaban mukhbit adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat 35 surat Al-Hajj ini menjawab tentang pertanyaan retorik Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya. Orang yang akan mendapatkan kabar gembira di tengah
situasi dan kondisi itu adalah mereka yang pertama mengingat Allah di setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Apakah kita mungkin Rasulullah menjadi contoh kita sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha? Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Ketika Allah disebutkan maka hati kita ada ikatan. Kalau tidak berarti kita mengingat Allah dalam setiap saat. Dan itu dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sangat mungkin untuk bisa mengikutinya. Yang kedua adalah orang-orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Sabar mudah diucapkan, tidak mudah untuk diimplementasikan. Kesabaran ini adalah sebuah proses, masing-masing berbeda tahapannya. Tetapi setidak-tidaknya kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang mampu memanage emosi kita, mampu mengendalikan kemarahan kita dengan kalimat sabar. Karena sesungguhnya persoalan umat Islam itu sangat amat menakjubkan. Ketika Allah beri nikmat kepadanya, maka umat Islam, aslimu, orang yang berserah diri itu adalah bersyukur. Dan bersyukur adalah hal yang baik. Tetapi ketika Allah timpakan kepada mereka ujian, rintangan hidup, persoalan hidup yang harus kita selesaikan, dan ia bersabar, maka kesabaran sesungguhnya adalah kebaikan juga bagi dirinya. Maka bagi umat Islam tidak ada yang perlu dirisaukan. Ketika mendapat nikmat syukur dan ketika mendapat musibah sabar. Mereka adalah orang-orang yang mukhbit, orang-orang yang pantas mendapatkan kabar gembira. Ciri yang ketiga adalah wal muqimis shalah, orang-orang yang senantiasa menjaga waktunya untuk menerima panggilan Allah 5 kali dalam sehari. Panggilan Allah ini menjadi kata kunci dan pembeda kita semuanya dengan yang lain. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan salatlah yang menjadi ukuran awal apakah kita pada hakikatnya akan menerima kebahagiaan hakiki ataukah sebaliknya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sairu amali, fa in fasadat fasada sairu amali. Yang terakhir, mukhbit, orang yang pantas mendapatkan berita gembira adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, beliau mengatakan bahwa mukhbit adalah orang-orang yang tawaduk ketika menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dengan penuh ketunduan, dibarengi sifat gembira. Maka kita bisa menghitung kalau menurut Muhammad Al-Ashqar ini, saat adzan berkumandang bagaimana respon hati kita. Apakah kita merespon dengan gembira, merindukan suara adzan ataukah sebaliknya. Jika dalam hati kita terbersit rasa rindu terhadap panggilan Allah, maka pantaslah kita masuk dalam golongan orang-orang yang mukhbit. Semoga kita semua digolongkan di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum bi tilawatihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wa ikhtarana khairal anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa khaliqul alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa khairul anam. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita memohon pada Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita ini senantiasa dibimbing oleh Allah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apapun mungkin peristiwa yang kita lihat
mungkin orang-orang terdekat kita, mungkin justru orang-orang yang memusuhi kita, agar kita tetap berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan dengan demikian kita menghadap Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin ya ghafur ya rahmanu ya rahim ya razzaq ya ghaniyun wa ya alim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma kafina bihalalika an haramika wa ghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ja'al awwal hadhan nahari salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Nas'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.